Haleluya, kembali lagi bersama dengan Yesus Kuatku. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur kalau hari ini lagi Tuhan kami kembali akan dibekali oleh firman Tuhan untuk kami dapat menjalani hari ini Tuhan. Biarlah firman ini Tuhan yang menjadikan kekuatan bagi kami. Kami dapat menjalani hari-hari yang harus kami lewati sebentar Tuhan. Tapi biarlah kiranya Tuhan berbicara lewat firman-Mu untuk setiap kami yang menyaksikan tayangan ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur, kami alaskan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saat ini judul kita adalah bukan rutinitas. Kita mau buka ayat firman Tuhan di dalam Yesaya pasal yang ke-29 ayat yang ke-13. Di situ dikatakan, dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Kita melihat seperti judul kita pada hari ini, yaitu bukan rutinitas. Yaitu sesuatu kegiatan yang dilakukan seperti kita datang beribadah, berdoa hanya karena kebiasaan. Melakukan kewajiban tetapi kita tidak mengerti dan tidak memahami apa yang kita lakukan ini. Pertama, yang akan saya sharingkan kepada kita semua yaitu di dalam Matius pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Kita mau baca. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan lagi siapa yang mengutuk ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk memeliharamu, sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapak atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Kita lihat di sini, ada kata orang munafik. Hal ini diuntukkan untuk orang-orang seperti ini. Yesus menegaskan bahwa ada perintah yang asli yang di ayat 4 itu mengenai hukum Taurat. Kita semua tahu dalam Keluaran pasal 20 ayat yang ke-12. Menunjukkan bahwa menghormati orang tua adalah perintah Allah yang jelas, yang mengikat, yang serius. Dan ini bukan sekedar etika sosial atau tanggung jawab iman kita. Yang kedua adalah Yesus mengeritik penyimpangan yang ada dalam ayat yang kelima. Seorang mengatakan hartanya sebagai persembahan bagi Allah. Dengan alasan religius ini, ia menghindari kewajibannya untuk menolong orang tuanya. Secara lahiriah tampak rohani.
tapi mengabaikan kasih dan tanggung jawab yang ada. Tuhan katakan ini adalah orang-orang yang munafik. Sering mendengarkan firman Tuhan, tetapi tidak ada perubahan dalam kehidupannya. Maunya paling benar sendiri dan ditegur tidak mau. Kita lihat dalam Amsal 16 ayat 2. Di situ katakan segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Dalam pasal ini kita lihat, yaitu Matius 15 tadi yang kita baca. Di ayat yang ke-11, ini adalah hal kedua yang akan saya katakan. Tuhan katakan orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang najis. Ini semua terjadi karena apa? Karena ibadah yang mereka lakukan. Mereka mendengarkan firman Tuhan cuek. Apalagi sekarang ini, hari-hari ini kebanyakan orang bawa gadget ke gereja. Bukan suatu yang salah. Tetapi bisa saja diselewengkan dalam waktu kita melihatnya. Dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan. Memuji Tuhan hanya lip service saja. Hanya dari mulut saja. Itu sebabnya di dalam Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-18 itu dikatakan. Tetapi apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hatinya. Itulah yang menajiskan orang itu. Tadi dikatakan memuliakan aku, yaitu memuliakan Tuhan dengan bibirnya. Tetapi hatinya jauh daripada Tuhan. Kita melihat bahwa Tuhan tidak tertipu oleh ritual kita. Tetapi Tuhan melihat hatimu. Berhenti untuk berpura-pura. Mulai jujur kepada Tuhan. Tuhan tidak terkesan dengan kata-kata yang indah. Tapi hati yang mau berubah dalam Tuhan. Mari, siapapun kita yang menyaksikan firman Tuhan pada saat ini. Kita mau berubah. Kita tidak mau lagi menjadi orang-orang yang menjalankan ibadah kita menjadi suatu hal yang rutinitas saja. Tapi tidak ada maknanya sama sekali. Biarlah kita boleh mengerti. Jangan sampai Tuhan datang dan mengatakan hal ini kepada kita. Munafik dan najis. Hal inilah yang perlu kita hindari. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Biarlah setiap kita boleh mengerti. Bukan hanya menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku firman. Kita berdoa. Bapa di sorga, bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang kembali berbicara untuk setiap kami. Kami menyadari Tuhan, kalau kami sering datang beribadah Tuhan, tidak dengan kesungguhan hati. Tetapi kami memulai segala sesuatunya mungkin dengan hal-hal yang tidak berkenan kepadamu. Tapi saat ini kami mau berubah Tuhan. Kami tidak mau hanya di mulut kami saja Tuhan, di bibir kami saja Tuhan. Hanya dengan sesuatu yang berpura-pura Tuhan. Tetapi kami mau datang kepadamu dengan kesungguhan hati, dengan kerinduan Tuhan. Sehingga hidup kami dapat berubah menuju pada kesempurnaan gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur untuk firman Tuhan saat ini. Berkati semua Tuhan yang menyaksikan tayangan ini dalam pekerjaan mereka, mata pencaharian mereka, bahkan terlebih pengenalan mereka akan Engkau, supaya mereka menjadi berkat lewat perkataan tingkah laku mereka untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, alaskan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersama Yesus aku kuat.